Kayak kalian lahir itu pengling ya? Ini pengling. Oh ini pengling. Bapak kasih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Mumtaz Mahal Al-Ramanda dari kelompok 8 kelas 21 FMIPA ITB TTKI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Perancangan Sistem Smart Farming untuk Otomatisasi Irigasi dan Penyemprotan Fungisida berdasarkan integrasi sensor, kelembapan tanah, dan suhu udara. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari permasalahan nyata di lapangan, yaitu sistem irigasi dan penyemprotan pestisida konvensional yang masih belum efisien. Di banyak daerah pertanian, irigasi dilakukan secara manual tanpa kontrol yang akurat terhadap kelembapan tanah. Hal ini menyebabkan pemborosan air, sementara itu penyemprotan fungisida yang tidak terukur juga berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan tanah. Kami melihat bahwa teknologi Internet of Things atau IoT memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan ini. Rumusan masalah kami ada 3. Pertama, bagaimana rancangan sistem otomatisasi ini. 2, integrasi komponennya. Dan ketiga, apa saja keunggulan dan tantangan teknis dari penerapan sistem ini dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Tujuan utama kami adalah untuk merancang sistem smart farming yang mampu, yang pertama, mengotomatisasi irigasi dan penyemprotan fungisida berbasis sensor. 2, menjelaskan prinsip kerja dan integrasinya, serta 3, mengidentifikasi manfaat dan tantangan teknis penerapannya. Untuk itu, kami menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis. Kami mengkaji berbagai jurnal dan referensi ilmiah yang relevan dari 10 tahun terakhir, kemudian menyusun desain sistem berdasarkan hasil studi tersebut. Sistem yang kami rancang terdiri dari 3 bagian utama. 1. Microcontroller ESP32 sebagai pusat kendali, sensor kelembapan tanah kapasitif V1.2, dan 3. Sensor suhu udara DHT22. ESP32 dipilih karena memiliki konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth serta mendukung berbagai platform pemrograman. Sensor kapasitif V1.2 digunakan karena tahan lama dan tidak terpengaruh pH tanah, sedangkan sensor DHT22 dipilih karena akurasi dan kestabilannya dalam mengukur suhu dan kelembapan udara. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Untuk irigasi, ketika kelembapan tanah berada di bawah 30%, pompa air otomatis aktif dan air dialirkan melalui sistem irigasi tetes selama 12 jam. Kemudian, untuk penyemprotan fungisida, jika kelembapan tanah tinggi dan suhu berada dalam rentang 20-30 derajat Celcius, maka pompa fungisida aktif dan menyemprotkan cairan secara merata ke tanaman. Seluruh proses dikendalikan secara otomatis melalui relay 2 channel dan diatur oleh real-time clock atau RTC. Lahan seluas 0,25 Proses pembuatan alat terdiri dari 6 tahap. 1. Persiapan komponen. 2. Perakitan elektronik. 3. Perakitan hidraulis. 4. Pemrograman. 5. Pengujian sistem. Dan 6. Instalasi final di lapangan.
Alat ini dirancang untuk lahan seluas 0,25 hektar. Semua komponen listrik diletakkan dalam kotak tahan air, dan sistem ini menggunakan aki kering sebagai sumber daya utama. Pompa air dan pompa fungisida terhubung ke sensor melalui microcontroller, dan sistem bekerja secara otomatis berdasarkan data yang terukur di lapangan. Sistem ini memiliki beberapa aspek efisiensi. Efisiensi air dan pestisida. Penyiraman dan penyemprotan hanya dilakukan saat diperlukan, sehingga tidak ada pemborosan. Efisiensi daya listrik, penggunaan aki hemat energi, dan sistem deep sleep pada microcontroller menjaga konsumsi energi tetap rendah. Apa? Sikit-sikit, masih lupa. Ya aku juga tahu. Kalau ini kok udah apa? Efisiensi biaya, meskipun anggaran awal sekitar 63 juta rupiah, sistem ini bisa digunakan 5-10 tahun ke depan dan sangat layak untuk investasi jangka panjang. Cuma dari doang dikasih kan? Dari sisi keunggulan, sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data real-time, pemantauan dan kontrol jarak jauh, penerapan sistem pertanian presisi, dan pertanian 4.0. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. 1. Belum adanya regulasi pemerintah yang mendukung sistem pertanian cerdas secara menyeluruh. Minimnya adopsi teknologi oleh petani karena keterbatasan akses dan pemahaman. Tantangan teknis ketika sistem diterapkan pada lahan yang jauh lebih luas karena kebutuhan daya dan komponen meningkat signifikan. Meskipun begitu, kami berharap sistem ini bisa menjadi model awal penerapan pertanian berbasis IoT di Indonesia yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan mampu menunjang ketahanan pangan sosial. Demikian presentasi dari saya mengenai perancangan sistem smart farming otomatis ini. Kami berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pertanian berkelanjutan, sekaligus mendorong inovasi teknologi di sektor pangan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mari tunjukkan lah.